Pernahkah kalian memikirkan bagaimana bisa mendapatkan pesan atau informasi lain dari sudut mana saja di dunia dalam sekejap? Hal ini dapat terjadi oleh karena jaringan kabel yang diletakkan di dalam tanah maupun di dalam laut. Sebagian besar kabel yang membawa data ini adalah kabel serat optik. Jaringan kabel ini sebagian besar adalah milik perusahaan layanan internet atau Internet Service Provider. Salah satunya yaitu PT Telkom Indonesia. Salah satu anak perusahaannya yaitu PT Telkom Akses merupakan penyedia layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Baik, kali ini kita akan membahas sebagian kecil infrastruktur milik PT Telkom Akses yang saat ini kita nikmati dalam keseharian kita, yaitu Fiber to the Home atau FTTH. Bagaimana sih internet itu bisa sampai ke rumah kita melalui kabel serat optik? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Febrianti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang FTTH. Apa sih itu FTTH? FTTH yaitu Fiber to the Home, merupakan teknologi infrastruktur yang saat ini digunakan oleh PT Telkom Akses. FTTH adalah salah satu implementasi dari teknologi transmisi fiber optik yang dapat mentransmisikan data dengan laju bitrate sangat tinggi dan stabil sehingga data dapat sampai ke rumah Anda dengan sangat cepat menggunakan media fiber optik. Ngomong-ngomong soal FTTH, saat ini kita berada di Lab Fiber Optik SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Ini merupakan infrastruktur dari FTTH PT Telkom Akses. Ini merupakan ODC 144 core. Titik-titik ini nanti akan dibagi ke ODP yang ada di sekitaran ODC. Selanjutnya kita ke perangkat selanjutnya yaitu ODP. Di sini ODP ada dua tipe. Yang pertama ada ODP pedestal atau ODP tanam di bawah tanah. Kemudian ada ODP pole, ODP yang ada di tiang-tiang. Kalian pasti sering lihat di sekitaran rumah kalian, di tiang-tiang pasti ada benda yang seperti ini. Ini namanya ODP. ODP ini akan membagi saluran internet dari ODC. Di sini dibagi untuk membagi satu core menjadi beberapa pelanggan. Di sini 1:8. Nah, setiap titik ini nanti akan dihubungkan ke pelanggan-pelanggan IndiHome yang ada di rumah. Ya. Perangkat-perangkat ini dihubungkan menggunakan kabel yang berbeda-beda. ODC menuju ke ODP menggunakan kabel distributor. Ini merupakan kabel distributor, biasanya ada di udara. Kemudian dari ODP menuju ke rumah pelanggan menggunakan kabel drop core yang akan dihubungkan ke perangkat ONT yang ada di rumah untuk mengaktifkan internet dari provider IndiHome. Ini merupakan proses di mana menandai titik akhir dari kabel drop core yang akan dilanjutkan menggunakan kabel patch core menuju ke modem atau ONT. Kabel fiber optik memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah core atau inti, merupakan lapisan paling dalam yang terbuat dari kaca atau silika. Nah, ini adalah lapisan di mana nanti yang akan digunakan oleh fiber optik untuk merambatkan cahaya yang berupa gelombang elektromagnetik. Kemudian lapisan kedua yaitu cladding, pembungkus dari si core. Cladding ini digunakan sebagai selubung untuk membuat cahaya yang ada di dalam core tidak dapat keluar dari cabling. Jadi indeks bias di dalam core itu lebih tinggi daripada indeks bias di dalam cladding, karena untuk
membuat cahaya yang ada di dalam core tidak dapat dibiarkan keluar, sehingga seluruh cahaya yang masuk di dalam kabel fiber optik yang melewati core itu dipantulkan secara sempurna dari sumber menuju ke penerima, sehingga tidak akan terjadi dispersi yang berlebihan. Jadi kemudian yang selanjutnya yaitu coating atau jaket. Coating di sini fungsinya untuk membungkus si kabel fiber optik ini biar tidak rusak, karena kabel fiber optik ini sangat rawan, bisa tergores, juga bisa terkena benda-benda lain yang bisa membuat struktur dari kabel ini akan berubah dan mempengaruhi ketika nanti ini digunakan, akan mempengaruhi transmisi datanya. Di coating juga biasanya memiliki beberapa warna sebagai pengkodean warna, seperti kabel-kabel yang lain. Fiber optik juga memiliki pengkodean warna. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana pengerjaan fiber optik dari sisi pengupasan sampai pemotongan core sebelum disambung. Ini adalah kabel drop core. Untuk kabel drop core kita harus menggunakan alat yang namanya stripper drop core untuk mengupas si selubung hitamnya. Seperti ini. Iya. Kita tarik. Nah, kalian lihat, ini adalah lapisan dari fiber optik warnanya biru. Yang warna biru ini merupakan coating. Tadi saya bilang ya, kalau coating itu juga sebagai penanda warna dari si fiber optik. Ini kebetulan warnanya warna biru core-nya. Di dalam coating ini ada yang namanya cladding sama core. Ketika coating saya kupas, nanti akan ada lapisan putih bening. Nah, di situ adalah merupakan cladding sama si core. Kita kupas. Kupasnya sangat hati-hati ya. Nah, ini lapisan putih ini yang disebut dengan core. Ketika ini mau disambung, ini kita kupas seperti ini, kemudian kita bersihkan. Baru selanjutnya untuk memotong, sebelum disambung core itu harus dipotong terlebih dahulu. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk membuat ujung dari core ini rata. Kalau ujung core ini tidak rata, ketika disambung penyambungannya akan tidak sempurna karena ada crack di dalam situ. Ini ada beberapa model, ada untuk penyambungan core to core saja. Nah, setelah seperti ini dimentokkan sampai ujung ini ya, kemudian ini ditutup. Ini tinggal ditekan seperti ini. Nah, ketika kita buka, core-nya sudah terpotong. Nah, tinggal kita letakkan ini di splicer untuk ngecek apakah ujung dari si core ini sudah terpotong dengan baik atau tidak. Kemudian kalau sudah terpotong dengan baik, selanjutnya kita bisa melakukan penyambungan. Tapi kali ini saya tidak menunjukkan ke kalian bagaimana menyambungkan si kabel ini. Untuk penyambungannya kita di next pertemuan ya. Oke.